Sekarang bacaan kita kitab Nasaihul Ibad. Benar ya? Maqalah ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatul ashiratu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu ay yaumal qiyamati. Kita artiin dulu dah. Wal maqalatul ashiratu, dan maqalah yang ke-10. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, yuzilluhumullahu, yang akan dinaungi mereka oleh Allah, yang mereka akan dinaungi oleh Allah tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya, yauma la zilla illa zilluhu, yauma pada hari, la zilla tidak ada naungan, illa zilluhu kecuali naungan Allah, ay yaumal qiyamati, artinya pada hari kiamat. Ya kan, karena nanti riwayatnya itu matahari cuma 1 mil dari kepala kita. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang bilang matahari itu cuma sejengkal dari kepala kita. Yang segono jauhnya aja sekarang kalau lagi penter itu luar biasa panasnya, apalagi kalau sampai matahari cuma satu mil dari kepala kita. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. Itu luar biasa panasnya. Nah, buat 3 kelompok ini, karena mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah, sehingga meskipun matahari segitu dekatnya dari kepala mereka, mereka tidak sedikit pun mengalami kepanasan. Di saat orang-orang tenggelam sama keringetnya, dia malah lagi enjoy aja, lagi nyantai gitu. Hah? Bukan pakai AC lagi udah gitu. Di bawah naungan arsy-Nya Allah. Orang ada yang tenggelam sama keringetnya, ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Dia mau lagi nontonin aja gitu, lagi enak-enakan di bawah tenda, di bawah naungan Allah. 3 kelompok orang. Siapa aja? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi, jam'u makrohin, bifathil mimi warra'i, jadi makrohin, ay fi awqatil masyaqqati wahia awqatul bardis syadidi. Al-mutawaddi'u, orang yang menyempurnakan wudu, fil makarihi, pada waktu-waktu yang dibenci.
orang yang menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang dibenci. Hah? Malam. Ya pokoknya makna waktu yang dibenci itu mungkin yang pertama cuacanya lagi sangat dingin, lagi dingin banget dah, sampai nusuk ke tulang kalau kena air. Hah? Atau bisa jadi lagi keadaan meriang, lagi sakit gitu. Atau bisa jadi lagi ngantuk banget. Pengen wudhu kalau lagi ngantuk awang rasanya. Atau emang lagi kesulitan air gitu. Mesinnya mati. Atau lagi perjalanan jauh gitu. Itu kondisi-kondisi yang dibenci oleh diri kita. Apalagi lagi dingin banget kan, lagi main ke Dieng gitu, pengen wudhu, wah lah kan dinginnya luar biasa. Atau main ke puncak, puncak nggak terlalu dingin sih kadang mah. Masih dingin masih. Tahu sekarang orang saya di sini belum kagak di puncak. Kagak. Gitu. Itu yang pertama. Orang yang menyempurnakan wudhunya pada waktu-waktu yang dibenci. Jam'u makrohin, makarih itu jamak kalimat makrohin dengan fathah huruf mim dan ro. Jadi mimnya fathah, ro-nya fathah, jadi makrohin. Ai fi auqatil masyaqqati, artinya pada waktu-waktu yang menyulitkan. Wahia auqatul bardi syadidi, dan dia itu waktu-waktu yang sangat dingin. Sangat dingin. Atau tadi kondisi-kondisi lainnya, lagi sakit gitu. Atau lagi kesulitan air, atau lagi malas, lagi ngantuk gitu. Bukan cuma sekedar pada saat dingin doang. Ya lagi-lagi ya seperti yang sebelumnya kita bahas. Ini kan sebenarnya ngulangin yang sebelumnya. Ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa kan. Yang pertama menyempurnakan wudhu pada saat yang sangat dingin. Yang menyempurnakan wudhu artinya membasuh semua anggota wudhu dengan baik dan sesuai dengan tuntunan. Basuhnya enggak buru-buru, enggak asal-asalan, semua sunnah-sunnah wudhu dikerjain, tidak ada yang ditinggalkan, semua diniatin demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan gitu. Itu artinya menyempurnakan wudhu begitu, enggak buru-buru, enggak asal-asalan, semua sunnah-sunnahnya dikerjain. Kemarin termasuk diantaranya gosok gigi sebelum wudhu gitu. Baca doa-doanya ketika membasuh, semua anggota badan digosok-gosok, kepala diusapin semua gitu. Bukan cuma ujungnya doang, pokoknya semuanya dah. Itu menyempurnakan wudhu artinya. Jelas itu. Dan itu memang lagi-lagi menyempurnakan wudhu di saat yang sangat dingin itu merupakan tanda keikhlasan seseorang. Salah satu tandanya, orang kalau betul-betul ikhlas mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah, mau itu lagi enak kondisinya atau lagi nggak enak, mau itu sesuai sama nafsunya atau enggak, ya tetap dia kerjakan semua ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu ikhlas. Makanya berwudu ketika waktu yang sangat dingin itu merupakan tanda bahwa orang itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya udah, yang penting wudu, yang penting sah, yang penting semua rukunnya dikerjain. Sunnahnya mah dasar sunnah ini itu udah nggak ikhlas sudah. Gitu. Kecepekan doang. Kalau duluan bahasan kita, kebanyakan kita kalau tangan iya dah masih digosok-gosok. Kebanyakan kalau basuh kaki dah tuh cuma diputar-putar doang. Gitu. Ya keran dihidupin, kaki cuma diputar-putar di keran doang udah. Gitu. Kagak digosok-gosok bisa. Hah?
Udah tuh. Dan memang hamba Allah yang sejati, orang yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia akan mengerjakan ibadah tidak sedikit pun merasa berat dan sedikit pun tidak merasa sulit. Meskipun lagi dingin banget, karena emang ini perintah Allah, tetap dia sempurnakan wudunya. Meskipun lagi meriang banget, karena ini perintah Allah, tetap dia sempurnakan wudunya. Itu hamba Allah yang sejati seperti itu. Udah tuh. Gimana Ustaz, nambahin? Cukup. Itu masalah menyempurnakan wudu. Yang kedua, wal masyi ilal masajidi fi zulami li ajli sholati ma'al jama'ati. Wal masyi, dan berjalan ilal masajidi, ke masjid-masjid, fi zulami, di dalam kegelapan, li ajli, karena as-sholati ma'al jama'ati, untuk melaksanakan sholat dalam berjamaah. Dia jalan ke masjid meskipun kondisinya gelap, dengan niatan supaya bisa ngerjain sholat berjamaah. Berarti ini kondisinya untuk sholat isya dan sholat subuh. Kalau zuhur masih terang, asar terang, maghrib ya juga masih terang. Hah? Ya kan kalau maghrib itu mega merah masih ada, jadi masih ada terang gitu kalau maghrib. Hah? Ada motor. Tetap aja Kong, orang kalau males begitu, kalau males meskipun motor ada, meskipun masjid dekat, kalau yang males biar kata nempel rumahnya masjid buat jamaah ya berat, tetap aja gitu. Hah? Ya tetap aja. Berjalan ke masjid di waktu subuh. Dan ini memang tanda. Dulu Rasul bilang tanda orang munafik dan orang mukmin itu bedanya dua. Kalau orang munafik itu akan merasa berat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh dalam berjamaah. Tinggal kita periksa masing-masing diri kita. Kira-kira kita buat jamaah isya sama subuh berat apa kagak? Kalau masih berat, apalagi buat subuh mah, berarti tandanya jangan-jangan hati kita masih munafik. Tapi zulam ini bukan cuma dalam keadaan gelap doang ya. Para ulama itu juga menafsirkan namanya zulam ini bisa jadi saat cuaca buruk, lagi hujan gede gitu, atau lagi dingin banget. Habis hujan kan biasanya jam 6 jam 7 tuh dinginnya luar biasa kalau habis hujan. Ini pengen berangkat ke masjid tapi dingin banget, enaknya mah narik selimut ini kan begitu, rebahan aja. Atau iseng karena jalanan saking sepinya, mana subuh jam 4:30 kan masih sepi. Dulu tapi dulu, sekarang mah kagak ada sepinya, sekarang mah jalanan. Itu namanya fizulam itu. Ulama menafsirkan bisa jadi bermakna cuaca buruk atau kondisi jalanan sunyi atau kondisi lagi sangat dingin. Hah? Jelas sudah? Udah ya sebelumnya ya. Kalau buat fadilah orang jamaah mah itu udah banyak banget dah fadilahnya. Kagak perlu dibacain lagi tuh mah, udah pada paham. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa asyrina darajatan. Sholat jamaah lebih afdol daripada sholat sendiri, 27 derajat bedanya gitu. Kenapa kok? Lagi geleng-geleng aja, lagi cak-cak. Dan Imam Ghazali nambahin tuh, orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, nanti di hari kiamat
akan diberikan cahaya oleh Allah, sehingga badannya kan nanti di sono yang bedain antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, itu yang membedakan kalau orang beriman ada cahayanya, sedangkan ada cahayanya, ada senternya. Kalau sekarang juga banyak yang di jidatnya ada senternya, apalagi ngobor. Udah tuh. Nanti di sana akan diberikan cahaya oleh Allah, dan di dunianya akan diberikan cahaya ke dalam hatinya buat orang-orang yang mau merutinkan mengerjakan sholat isya dan subuh dalam berjamaah. Itu ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dulu kita baca kitab Tanqihul Qaul, itu ada keterangannya, lau ya'lamin nasu ma fil isya'i was subhi, kalau seandainya masyarakat tahu nilai yang terkandung di dalam sholat isya dan subuh berjamaah, la'atuhuma walau habwan. Begitu dulu kalau kita baca kitab Tanqihul Qaul, pasti mereka akan mendatangi sholat subuh dan isya berjamaah meskipun harus ngesod, meskipun harus merangkak begitu. Saking pengennya dapat nilai yang begitu besar yang terkandung dalam sholat isya dan subuh, bahkan kalau sampai ngesod dia bela-belain dia ngesod. Lah karang mah jalanan enak, motor banyak gitu, tetap aja buat sholat isya dan subuh berjamaah itu berat. Jangankan sampai yang jauh dari masjid, yang dekat sama masjid. Jangankan sampai yang dekat sama masjid, jangan-jangan pengurus masjidnya go. Buat jamaah subuh, buat jamaah isya berat gitu. Kali orang-orang sampai pengurus masjidnya gitu. Iya bener. Gak ada nyautin, iya bener. Udah tuh. Yang kedua, jadi tadi yang pertama orang yang mendapatkan naungan Allah, yang pertama orang yang menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang dibenci. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, dalam kegelapan untuk menunaikan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i'i, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Wa mut'imu, dan orang yang memberi makan al ja'i'i, orang yang kelaparan. Kecuali kalau lagi puasa ya, lagi puasa Ramadan, temen kita benar lemes banget, itu kelaparan, kita kasih makan, jangan itu mah. Dalilnya udah tuh. Dan ngasih makanannya juga bukan cuma sekedar makanan sisa atau karena kita nggak pengen makan kita kasih orang, bukan. Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makan dengan makanan yang mereka sukai gitu. Ini bukan sisa, bukan, atau bukan karena emang kita kagak doyan kita kasih orang lain, bukan. Emang ini makanan yang bener-bener dia sukai gitu. Maka sampai lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai derajat abror, tidak mencapai derajat kebaikan sampai mereka mau menginfakkan apa yang mereka sukai. Apaan? Yang kita sukain bini kita sedekain. Bukan. Ya kan kadang-kadang kita begini, ini ada baju yang udah kita nggak pakai kita kasih orang, itu kan namanya udah kita nggak sukain. Ada barang-barang yang udah kita nggak pakai kita kasih orang gitu.
Padahal yang cakep itu buat ngasih makan orang lain atau buat infak itu sesuatu yang memang betul-betul kita sukain dan emang masih kita sebenarnya pengen make itu. Hah? Duit. Iya. Di kantong kita ada duit 100-an sama 20 ribuan. Ini yang kita lebih sukain yang mana? Yang 100 ribu itu yang kita infakin. 2.000 udah lecek banget lagi. Jadi wayut imunat to'ama ala hubbihi, ngasih makannya dengan apa yang kita sukai. Makanya diajari kita sama guru-guru kita, kalau bikin ruahan buat orang tua atau haul buat orang tua, masakin apa yang dulu paling disukain sama orang tua kita kan. Kalau dulu orang tua kita senengnya sama pecak bandeng, ya masakin pecak bandeng buat jamaah yang hadir. Kalau emang senengnya sayur gabus dipucungin, ya masakin itu. Gitu. Karena tadi wayut imunat to'ama ala hubbihi, yang disukain. Apa Ustaz? Jelas ya? Dan memang itu termasuk amalan yang paling afdol a'mali antudkhilas sururo alal mu'minin, atau idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Amalan yang paling afdol itu menggembirakan orang mukmin yang lain. Amalan yang paling afdol menggembirakan hati orang mukmin. Yang pertama caranya tasba'u jau'atahu, bikin kenyang perutnya yang lagi lapar. Itu. Hah? Bukan girangin doang, bukan jadi bercanda doang. Kalau lagi lapar bikin kenyang perutnya. Kalau kantongnya kosong isiin gitu. Gitu. Au taqdiya hajatahu, kalau dia punya hajat kita bantu untuk meluluskan hajatnya. Itu. Au takshifa kurbatahu, atau kamu bukakan kesulitannya. Itu namanya ibadah yang paling afdol, idkhalus surur, menggembirakan hati orang mukmin. Ya bukan cuma istilahnya girang-girangin doang, bukan. Tapi ada yang dikerjainnya. Kalau emang dia lagi lapar belum makan, ya kasih makanan. Kalau emang lagi gak punya duit, ya bagi dikit mah gitu. Bangsa 100, 200, 300 kan udah banyak gitu. Itu membahagiakan orang lain. Apalagi bang, kalau dulu waktu saya baca kitab Fathur Rabbani, itu Tuan Syekh Abdul Qadir bilang, as-sailu, orang yang minta-minta itu hadiyatullahi, merupakan hadiah dari Allah untuk kalian. Lah Allah ngasih hadiah buat kita, ya lo kita tolak gitu. Jadi ada orang kelaparan, ada orang fakir yang butuh bantuan kita, datang ke rumah kita minta dibantu, itu hadiah yang Allah kirim buat kita. Kalau kita nyari keliling kampung pengen sedekah, belum tentu ada yang mau nerima. Ini mah Allah kirim orang ke rumah kita biar kita bisa sedekah gitu. Kagak pakai repot-repot nyari, datang dewek. Bahkan juga Imam Fudail bin Iyad juga sampai bilang, kalau kamu melihat orang fakir, fa'lam annallaha taraqa babaka, perlu kamu ketahui bahwasanya Allah sedang mengetuk pintumu. Anggap aja ini kiriman dari Allah, Allah yang ngirim buat kita, biar kita bisa sedekah, biar kita bisa ngasih makan buat dia. Gitu. Hah? Kenapa? Udah tuh, jelas. Itu yang ketiga, wa mut'imul ja'i, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Makanya ini saking beratnya, karena mungkin belakangan ini, apalagi makin kesini sifat manusia makin individualis gitu. Kalau dulu seneng bareng-bareng, seneng gotong royong, kan sekarang kebanyakan udah masing-masingan gitu.
Sampai Allah tegur tuh dalam Al-Qur'an surah Al-Balad. Hafal Mas Arif Al-Balad? Falak tahamal aqobah. Itu kan. Yang lo dari awal ya lausimu, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Itu di tengah-tengahnya ada falak tahamal aqobah. Kenapa kamu tidak mau menapaki jalan yang mendaki? Pengennya yang gampang-gampang aja, yang susah-susah kagak mau. Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Kamu tahu apa jalan yang mendaki itu? Fakkur qobah. Yang pertama memerdekakan budak atau melepaskan budak. Yang kedua au it'amun fi yaumil di masgobah, memberi makan pada hari kelaparan atau pada orang-orang yang sedang kelaparan. Itu ibadah yang sulit, apalagi buat orang-orang yang dikuasai oleh sifat pelitnya, itu sulit. Kalau kata orang tua saya, kata guru saya dulu bilangnya begitu, dari kecil, dari bayi orang itu sifat pelitnya udah ada kan? Dari kecil. Makanya kita ditegur sama Allah. Kenapa kamu tidak mau menapaki jalan yang mendaki? Maunya yang gampang-gampang aja. Hah? Jalan pintas gitu. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i. Udah. Lagi-lagi ya, ini ibadah yang paling afdol, ngasih makan orang yang kelaparan. Karena nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa. Banyak yang punya duit, banyak yang punya harta, banyak yang punya makanan, tapi karena memang hatinya masih dikuasai oleh sifat pelitnya, belum tentu itu bisa ngasih buat orang lain. Jangankan sampai banyak, sedikit belum tentu bisa. Udah tuh. Dan itu merupakan cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara yang paling mudah. Kalau kita baca kitab tentang sifat pelit atau sifat dermawan, itu banyak keterangannya. As-sakhi qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minallah, qaribun minannas, dan dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi dermawan itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan salah satu cara yang paling mudah, paling cepat buat mendekatkan diri kepada Allah. Dermawan. Dan dalam hadis lain juga Rasul bilang, innallaha ta'ala istakhlasa hadzal dina li nafsihi wala yasluhu lidinikum illa sakho wa husnul khuluq. Yang bisa memperindah, yang bisa memperbagus agama Islam ini cuma dua. Yang pertama sifat dermawan, as-sakho. Yang kedua wa husnul khuluq, akhlak yang baik gitu. Makanya kalau kita lagi ada rezeki lebih, kalau emang bisa ngasih makan ya ngasih makan. Tapi sekarang mah lebih praktis, pakai duit aja udah ya gitu. Lebih praktis. Hah? Pakai beras. Kalau dikasih beras dong nangis kok orang. Ini beras mau diapain ini? Buat beli gasnya kagak, buat beli lauknya kagak. Ya udah kelar aja. Udah ya, cukup ya. Jadi ada tiga tuh, ada tiga kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat saat matahari sudah sangat dekat dengan kepala kita. Yang pertama tadi orang yang menyempurnakan wudhunya, yang kedua orang yang berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat isya dan subuh berjamaah, yang ketiga orang yang memberi makan
kepada orang yang sedang kelaparan. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.